Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua TPQ Al-Fadilah, yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah, juga yang kami hormati Bapak Mubalik dari Malang yang sudah hadir di tengah-tengah kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, dan anak-anakku yang kami muliakan. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul dalam rangka pembagian hadiah, yang mana pembagian hadiah ini diselenggarakan atas dasar lomba-lomba yang sudah diselenggarakan beberapa hari yang lalu, sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi isinya minta dukungan yang sifatnya motivasi spot ke depan. Jadi suatu pendidikan itu alangkah lebih bagusnya kalau dari wali murid ini memberikan spot yang sekuat-kuatnya ini. Tapi biasanya ini dari beberapa murid ini kan mungkin tidak semuanya hadir ya. Tidak semuanya hadir. Biasanya itu kalau dahulu kala itu hanya sampai pelajaran SD aja. Nah, kadang-kadang SMP sudah jarang yang ngaji biasanya. Nah, mudah-mudahan untuk anak-anak ini bisa ngaji terus sampai nanti ketika di jenjang SMP, bahkan kalau bisa sampai SLTA ini. Nah, ini insya Allah bisa kalau diantara para ustadz ustadzah ditambah lagi dengan wali murid, kerjasama yang bagus untuk selalu meningkatkan pendidikan putra putrinya. Di situ sama-sama girohnya ke depan ini sangat tinggi, insya Allah bisa. Karena apa? Umumnya itu dulu sampai sekarang ada yang penyakit klasik, penyakit lama. Maksud saya, biasanya kalau sudah mempercayakan kepada guru, kadang wong tuane iku pokok wis anakku ngaji, ya, senengnya setengah mati gitu loh. Ini orang tua paling murid. Tapi gak salah juga ini, cuman kurang aja. Lebih baik kita dukung bersama. Sebaliknya, dari ustadz ustadzah ini kadang-kala anaknya itu nggak masuk, bilang masuk. Kadang nggak ke masjid, kalau dulu nggak ke musola bilang ke musola. Ini makanya ustadz ustadzah senantiasa berharap kerjasama dengan wali murid yang bagus ini. Jadi kalau wali murid kadang-kadang mengantarkan putra putrinya yang dipercayakan sepenuhnya seolah-olah untuk kegiatan yang berkaitan dengan agama, ibadah, pelajaran-pelajaran agama, itu sudah seolah-olah digantungkan langsung kepada guru-guru, baik ustadz ustadzah ini. Karena apa? Terus terang aja, dari 100 anak mungkin ini nggak ada 70% orang tuanya yang mampu membimbing, mengarahkan dan mendidik. Bisa jadi nggak ada wali murid itu 50%. Jadi berharap sepenuhnya seolah-olah pelajaran agama itu pasrah, menggantungkan kepada guru-gurunya. Ini biasanya. Cuman nggak semua gitu, sebagian ya ada gitu loh. Nah, seiring adanya full day ini memang sedikit ada ganjalan full day ini. Karena anak kalau di model ini saya lihat itu sering jam 3 sudah datang ini. Jam 3. Sama dengan di SD 2 ini, SDN 2.
Kalau saya lihat pulang pergi ke sana kemari itu, oh ini lagi keluar anak SDN 2. Bahkan katanya dengar-dengar nanti di SDN 1 juga full day Pak Adi ya. Rencananya gitu ya, SDN 1. Nah ini. Cuman ya full day gak sembarangan full day loh ya, di sana sini gak sama. Ada yang setengah 3, ada yang jam 3 gitu loh. Nah, kebetulan kalau Kurota Ayun ini sering kali itu jam 3. Kurota Ayun ini kalau sudah jam 3 memang sedikit murid ini kadang-kala letih lesu, kadang begitu lepas baju geledak tidur, mungkin karena capek atau gimana ini. Loh. Nah ini mungkin nanti sedikit ada perubahan atau gimana penilaian kita ke depan untuk mempertimbangkan hal seperti ini. Kan rencana nanti SDN 1 juga full day, sana sini full day. Yang mudah-mudahan TPQ-nya juga tidak ikut full day ya. Kalau masalahnya kalau full day ini saya kasihan TPQ-nya keberatan. Iya Pak Ranting. Pak Ranting kan juga penasehat ya di TPQ Al-Fadilah ini ya. Mudah-mudahan TPQ ini nggak full day juga, gitu loh. Full day itu satu hari masuk jam 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam istirahatnya 1 jam 40 gitu. Jadi kurang lebih 6 jam. Ini kurang lebih 6 jam full day. 5 hari kalau di jumlah jamnya itu 40 jam. Tapi untuk TPQ Al-Fadilah juga full day harinya ya. Pendidikannya mudah-mudahan nggak full day. Jadi pelajarannya di full day itu hari Senin masuk, Selasa masuk, Rabu masuk, Kamis masuk, Jumat masuk, Sabtu Jumat libur. Karena sudah diambil 40 jam. Betul ya? 5 kali 8. Nah ini. Kemudian kalau TPQ Al-Fadilah kalau 5 hari masuk berarti kan 5 jam. Kalau 1 jam 1 jam. Bu Ulia betul? Bu Yati betul ya? Mudah-mudahan harinya aja yang full day, pelajarannya enggak gitu loh. Coba nanti ini kita kupas bersama, kadang-kadang kita renungkan. Iya di Kurota Ayun model itu full day-nya sehari 8 jam. Makanya seminggu, sepekan 5 hari, betul ya? Kebetulan cucu saya juga full day nih di Kurota Ayun. Loh kok Sabtu Minggu prei? Iya Kung, perharinya 8 jam Kung, capek betul. Nah ini, mudah-mudahan di sini tidak 1 jam lagi. Kalau 1 jam berarti 1 minggu sepekan ngaji cuma 5. 1 hari 1 jam berarti 1 minggu. Lupa saya. Nah ini, jadi ini untuk introspeksi kita supaya lebih, katanya ketua TPQ tadi, mudah-mudahan nanti kita drill untuk tahun depan ini ya, supaya cepat munakosa ya, gitu boleh ya, cepat munakosa. Kalau cepat munakosa, syukur-syukur per hari ini 2 jam, nggak bisa 2 jam ya 1,5 jam lah, insya Allah tahun depan munakosa. Kalau per hari 2 jam, 1 minggu masuk 5 hari, berarti per minggunya berapa jam? 5 jam ya. Kalau 2 jam saya sendiri kurang paham ini. Apa 10 jam atau 5 jam ini ya. Mudah-mudahan ke sana nantinya itu. Supaya anak-anak kita yang di TPQ Al-Fadilah ini loh betul-betul dan bisa ngaji. Terrealisasi baik secara individu maupun secara berkelompok atau berguru, bermurid gitu. Ini harapannya ke sana aja. Nah, hanya ini saja, hanya sedikit ajaan. Terima kasih atas nanti tahun depan munakosa. Ini harapan saya ini. Selaku ketua takmir yang ikut meramaikan masjid ini, satu-satunya nanti meneruskan ketika Pak Qadir sudah tidak takmir lagi, mungkin anak-anak sudah besar dewasa, sama banyak yang bisa membaca
Al-Qur'an. Ini harapan. Zaman takmir Pak Qadir nyuwocot wonge ngocetok senengane. Tapi akhirnya iso ngaji alhamdulillah, daripada nyuwocot tok anak-anak gak bisa ngaji ini. Jadi saya selaku ketua takmir saran dan harapan seperti ini untuk ustadz ustadzah termasuk untuk para wali murid, juga saya sendiri sering berdoa berharap mudah-mudahan ya Allah penerus regenerasi Al-Fadilah ini anak-anak yang soleha dan solihah dan mumpuni dalam rangka membaca Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak butuhin juga ada masalah ya, butuh nggak apa guys, buat tampilan ini aja, tampilan aja. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai ya. Anak-anak, isti'dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق وهو رب العرش العظيم له ملك السماوات والأرض بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة
Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam fi hadisin sahihin akhar, farhatan lis-shaim atau lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bi shaumih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ketua Masjid Al-Fadilah Arjowinangun Kota Malang, Bapak Abdul Qadir hafizahullah ta'ala, kepada sahabat kami, syekh kami, Ketua Ranting Arjowinangun Kota Malang, Syekh Al-Fadil Ali Ja'far hafizahullah ta'ala, kepada Ketua TPQ Tempat Pendidikan Al-Quranul Karim di Masjid Al-Fadilah, Bu Ulfa hafizahullah ta'ala, kepada pemuda Syekhuna Asy-Syabab Al-Qaid Panglima Jenderal Pak siapa? Pak Ardi ya, Mas Ardi, mudah-mudahan nanti menjadi Muhammad Al-Fatih ya, membuka lahan yang di sebelah Ustaz ya, untuk menjadi SD ya, milik Ranting Arjowinangun insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Zainul Hasan yang telah membersamai kami, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pertemuan yang barokah di tanggal 24 Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Kepada sesepuh Ibu Saibah dari Aisyah ya, Ranting Arjowinangun Kota Malang, kepada ibu-ibu segenap dari Aisyah dan Nasyiatul Aisyah Ranting Arjowinangun Kota Malang, dan tentunya kepada santri dan santriwati ya, TPQ Ranting Arjowinangun di Masjid Al-Fadilah Kota Malang ya. Yang tak lupa kepada segenap jajaran Dewan Guru, Al-Ustadz dan Ustadzah yang telah membersamai anak-anak kita di TPQ yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan dibahagiakan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih merasakan nikmatnya dan lezatnya merasakan siam ibadah puasa di bulan suci yang berkah ini. Coba anak-anak ya, anak-anak mana, anak-anak yang merasa anak-anak mana, angkat tangannya. Yang merasa anak-anak angkat tangannya. Ustaz Ali Ja'far jangan angkat tangan Ustaz. Ya. Yang puasa hari ini angkat tangan. Yang puasa hari ini angkat tangan. Yang tidak puasa angkat tangan. Yang mokel, ya, mokel angkat tangan. Tidak ada ya. Alhamdulillah, semua santri dan santriwati di tempat pengajian Al-Quranul Karim, Taman Pendidikan Al-Quranul Karim, Masjid Fadilah Arjowinangun Kota Malang ya, semuanya mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya ini semarak sore hari ini santri dan santriwati ya, telah melaksanakan sebuah kegiatan besar, yaitu adalah tahfidul Quranul Karim. Tadi Ustadz lihat semangat ketika dibagikan hadiah ya. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Banyak hadiahnya. Mudah-mudahan next ke depan nanti ada hadiah umroh ya. Hadiah umroh, hadiah pelesiran ke Turki, Turen Kidul ya. Dan tentunya insya Allah masih banyak lagi ya, keutamaan-keutamaan untuk kita menghafal Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang Al-Quranul Karim di bulan yang penuh berkah ini,
Ramadan tak luput dari kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quranul Karim diturunkan di dalam bulan Ramadan. Di dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan yang dimana diturunkan Al-Quranul Karim di dalamnya sebagai petunjuk untuk umat manusia, dan menjelaskan dari Al-Quran sebagai bentuk hidayah itu dan sebagai pembeda, mampu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Anak-anak, hello anak-anak, Ustaz tanya, baik mana lebah sama lalat? Bagus mana? Soleh mana? Lebah sama lalat? Lebah. Masa? Coba pegang lebah. Kalau nggak dientuk tangan kalian, ya. Baik mana? Baik lebah. Ya. Lebah kalau diganggu, siapapun kalau diganggu pasti akan melindungi dirinya. Ya. Dari bagus mana dan baik mana? Lebih soleh mana? Lebah ketimbang lalat? Tentunya jauh lebih baik dan lebih soleh lebah ketimbang lalat. Perhatikan, lebah itu hanya memakan dari makanan-makanan yang baik-baik. Jadi kalau bunganya baik, serbuknya baik, diambil itu makanannya. Serbuknya pun nanti dibawa sama si lebah ini ke bunga yang lainnya, dari satu bunga ke bunga lainnya. Dan bunga itu, tanaman itu membutuhkan pengerjaan seperti ini. Kalau tidak diambil itu serbuk, ini bunga bisa layu, bisa mati. Dan begitulah lebah memberikan kebermanfaatan di tengah-tengah sosial masyarakat. Ya. Di sini adalah tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan. Kalau misalnya tidak ada lebah, maka tidak ada terjadinya penyerbukan. Nah, itu malah bahaya. Ya. Kalau tidak ada penyerbukan, tidak ada tanaman-tanaman nanti yang akan berbuah, Ustaz. Ini semua karena lebah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lebah hanya memakan yang baik-baik, beda dengan lalat. Lalat apa yang dimakan? Makanan basi, apalagi sampah, ya. Coba kalau lihat sampah, ada nggak lalat? Ada. Kalau keluar dari sini nanti ada pembuangan sampah di sana, itu banyak lalat di sana. Ya. Coba Ustaz tanya, mau pengen jadi lebah atau pengen jadi lalat? Ya, pengen jadi lebah. Ya. Lebah itu memberikan manfaat yang banyak di tengah-tengah umat, ketimbang lalat yang memberikan penyakit, yang memberikan mudarat, ya, dan seterusnya, ya, di tengah-tengah umat. Ya. Belum lagi yang keluar dari perutnya lebah itu adalah hal yang baik. Apa itu? Madu. Ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu ada madu sebagai bentuk penyembuh, obat untuk manusia. Ya. Jadi untuk penyembuh, untuk obat. Kalau obat takarnya berlebihan juga bermasalah. Ya. Siapa namanya? Mas siapa? Mas siapa namanya? Latif. Mas Latif. Ya. Obat penyembuh ya, setuju ya? Coba Mas Latif minum madu murni 1 botol, ya, diteguk habis. Kira-kira Mas Latif sembuh dari sakitnya atau tambah semaput? Tambah semaput.
Karena tidak sesuai dengan takaran dosisnya. Madu adalah penyembuh jikalau kita meminumnya dengan takaran yang benar. Nah ini ya, ini semua ada takarannya. Sakit dengan madu, sakit dengan kita berobat, sakit dengan kita hijamah, sakit dengan banyak hal untuk penyembuhan ya, dari penyakit kita. Dan ini merupakan sebuah proses pemikiran, berfikirnya kita bagi hamba-hamba Allah yang mau berfikir. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi bagi kaum yang memiliki potensi akal mampu untuk berfikir, ya. Tadi anak-anak sudah mampu untuk berfikir, menjadi kaum yatafakkarun. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Ketika Ustaz tanyakan mana yang baik, mana yang soleh, antara lebah dengan lalat, jawabannya betul, yaitu lebah. Di sini adalah proses anak-anak kita sudah mengalami yang disebut dengan kaum yatafakkarun. Mereka hamba-hamba Allah, kaum yang mampu untuk berfikir, karena Al-Quran secara tidak langsung telah menyinari hati-hati kalian. Maka berterima kasihlah kepada para dewan guru-guru kalian di sini, dari ustadznya, dari ustadzah-ustadzahnya yang telah mengajarkan kepada kalian tentang kemuliaan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, bahkan menghafal, dan syukur-syukur nanti mampu mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada umat yang lain. Ya. Nah ini yang diharapkan. Outputnya itu adalah santri dan santriwati dari TPQ, Taman Pendidikan Al-Quranul Karim, Masjid Fadilah Arjawinangun Kota Malang, yang mampu untuk menjadi para penghafal Quranul Karim, mampu untuk mencerdaskan dan mencerahkan semesta. Nah, ini yang diharapkan. Dan juga kepada wali santri dan santriwati, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin katakan, ya, pembelajaran tahfidzul Quranul Karim di sini ini hanya sebentar cover saja Ustaz ya. Jadi banyak sebenarnya yang mau disampaikan di sini. Ya. Namun yang paling kami ingin sampaikan bahwasanya metode pengajaran, ya, dalam penerapan baik itu tilawah Quran ataupun tahfidzul Quranul Karim tidak serta-merta nanti diserahkan totalitas kepada lembaga yang mengampu atau TPQ yang dimana anak kita dititipkan di sana. Ya. Ada salah satu terapan, dan ini telah dipraktekkan dari saudara kita di Palestina. Jadi beliau membuka markas Quranul Karim, namanya Yayasan Iqra, dengan metode Fathur Rahman di Turki. Ya, di Turki. Jadi 70% anak-anak mendapatkan ilmu, serapan-serapan informasi tentang Al-Quranul Karim, tentang hafalan Quran, itu di tempat mereka duduk halaqah di lembaga yang mereka mempelajari Al-Quran tersebut. 70%. Sisanya 30% ini adalah kewajiban orang tua di rumah untuk menjadi stakeholder, untuk menjadi perawat-perawat, pemelihara dari kajian, dari keilmuan, hafalan anak-anak yang mereka dititipkan di lembaga tahfidzul Quran tersebut. Ini Pak. Jadi presentasinya ada 70% dan 30%. Betul, kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyerahkan anak-anak putra-putri mereka di lembaga TPQ Masjid Fadilah Arjawinangun Kota Malang, maka 70% anak-anak ini dididik secara ekstrim agar mereka menjadi generasi yang Qur'ani Rabbani menurut Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30%-nya tanggung jawab ibu-ibu untuk memfollow up, memutabaah kegiatan di rumah. Ini jangan sampai tidak ada nantinya follow up, ya, tidak ada pantauan.
tidak ada kepedulian dari bapak ibu yang berada di rumah, orang tua ya, bunda dan ayah, untuk mengawasi anak-anak kita. Misal hafalan surah An-Naba ya. Angkat tangan yang sudah surat An-Naba selesai. Hafalan surat An-Naba selesai, angkat tangan. An-Naba, alhamdulillah banyak sudah ya. An-Naba sudah tuntas Ustaz, sudah siap menjadi imam ya. Belajar nantinya ya, jadi imam ya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah hafal surat An-Naba sebagian ya. Tadi banyak yang putri yang hafal ya. Alhamdulillah, ini prestasi kita. Dan lebah tadi itu adalah mengejar prestasi ya. Jadi semakin banyak bunga-bunga, serbuk bunga yang mereka akan ambil, kemudian mereka lempar, taruh di bunga yang lainnya, ini mereka merasa paling bangga. Dan lebah ini tidak mengambil serbuk yang dimana lebah lain sudah masuk ke dalamnya. Ini pinter dan cerdasnya lebah. Maka jelas seperti lebah, tidak nyerobot bagian dari santri lainnya. Santri lainnya dapat hadiah ini, kok diambil lagi hadiah temannya? Nggak boleh ya. Jadi hadiah temannya jangan diambil. Dan begitulah lebah. Kalau bisa cari lagi prestasi lainnya, dapatkan hadiah-hadiah yang lebih banyak. Nah, begitulah lebah. Secara tidak langsung otomatis telah mengamalkan fastabiqul khairat ya, oleh si lebah ini ya. Mau jadi lebah? Mau jadi lebah? Jangan jadi lebah ya. Caranya ya, pola berpikirnya, attitude akhlaknya ya, sama halnya dengan lebah itu ya. Jadi bukan jadi lebah. Jadi lebah ya jangan ya, kita manusia ya, fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi diharapkan di sini anak-anak mampu untuk menghafal surah An-Naba. An-Naba sekali duduk itu mampu diserap mereka tuntas 70% di sini. Mereka hafal. Ketika ditasmi'kan bacaan Qur'annya bisa. Tapi nanti untuk follow up kembali, maka si ayah bunda di rumah ditanyakan lagi anaknya, "Nak, tadi hafalan surat apa? Yang ditasmi'kan surat apa?" "An-Naba, Bu." "An-Naba. Sampai di mana?" "Alhamdulillah tuntas." Ya, sudah tadi misalnya si Latif setorkan tadi hafalannya ke ustadzah siapa tadi, Bu? Ulfah misalnya kan ya. "Oh, alhamdulillah. Coba Bunda mau dengar lagi." Nah, gini kan ya. Coba Bunda mau dengar. Nah, ini ada waktu luang, Bu. Ada waktu luang, disempatkan waktu ini untuk anak kita, untuk mendengarkan bacaan mereka, bacaan hafalan Quran mereka. Nah, jangan sampai di rumah nguap hafalannya, hanya membekas ketika di halaqah TPQ saja. Tidak seperti itu. Di rumah itu bahkan interaksi yang paling banyak itu di rumah, bukan di sini. Di TPQ berapa jam, Ustaz? 1 jam saja. 1 jam kira-kira apakah cukup untuk menghafal 30 juz? Enggak ya. Metode Iqra atau Fathur Rahman itu bahkan dari pagi fajar, Ustaz, pagi fajar sampai zuhur mereka mampu untuk menghafal Quran. Targetnya itu satu kali halaqah potensinya itu 2,5 lembar atau 1/4 juz sampai 1 juz satu kali duduk. Jadi satu hari itu dari mulai ba'da fajar, salat subuh sampai menjelang zuhur, potensi besar para santri yang mereka menghafal Quran itu 1/2 atau 1/4 juz sampai 1 juz mereka untuk mampu menghafal Quran. Nah, ini paling tidak kita punya terapan itu. Tidak usah banyak-banyak. 1 ayat 1 jam ya. 1 ayat 1 jam dikalikan tadi, kalau full day, Pak. Ya, kalau full day sudah beda lagi ceritanya ya. Kalau full day beda lagi ceritanya. Berapa jam sudah yang dihafal ya. Dan Bapak Ibu perlu diingat, anak ini adalah disket kosong atau kaset kosong. Ustadz, berat kalau misalnya anak kita
dipaksa buat menghafal. Enggak. Kita saja orang tuanya yang membatasi si anak ini ya, untuk tidak kuat menghafal. Mereka kuat hafalannya. Jadi jikalau atmosfer habitnya, kebiasaannya, anak ini dibiasakan, bukan dipaksa ya, dibiasakan. Saya memakai diksi dibiasakan, bukan dipaksa. Dibiasakan untuk menghafal Quran 1 hari, 2, 3, 4, 5 ayat dan seterusnya. Yakin mereka mampu untuk menghafal Quranul Karim. Tadi pagi kita telah selenggarakan metode sama juga, tahfidz Quran juga ya. Alhamdulillah juz 29, juz 30 ya. Ini besok insya Allah ada finalnya ya. Sama seperti halnya di TPQ ini. Nah ini kita ketat di sana dari makharijul hurufnya ya. Dari ahkam hukum-hukum tajwidnya, dari maqamatnya, dari sambung ayatnya, dari adabnya juga diperhatikan. Jadi 5 kriteria ini wajib untuk ia menjadi seorang yang top di puncak peraih kemenangan, peraih prestasi dalam menghafal Quran. Nah ini yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu wali santri diharapkan mampu untuk menjadi stakeholder anak-anak kita di sini. 30% Bu, tidak banyak. Apalagi tadi Ustadz bilang 1 jam cuman waktu untuk kita di TPQ. Ini sangat kurang sekali. Ya, jikalau kita ingin menjadi idealnya santri dan santriwati kita menjadi mereka penghafal Al-Quranul Karim ya. Paling tidak ini pembelajaran proses ya. Untuk mereka mampu mengenal Al-Quranul Karim, mencintai Al-Quranul Karim ya. Mempelajari serta nanti mampu menghafal Quranul Karim secara bertahap. Tidak apa-apa, pembelajaran awal ya. Nanti sedikit demi sedikit ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa diciptakan dari TPQ nantinya tahapnya menjadi tahfidzul Quranul Karim. Ya, insyaallah bisa. Ya. Namun TPQ tetap namanya TPQ, namun metodenya berkembang menjadi tahfidzul Quranul Karim. Bisa dibayangkan jikalau TPQ Masjid Fadilah Arjuminangun mencetak generasi Quran yang hafidz 30 juz. Berapa usianya? Alhamdulillah Ustaz, baru 7 tahun. Hafalannya 30 juz, Masya Allah. Misalnya ya, misalnya ya. Kira-kira menutup kemungkinan? Ya, tidak ada kemungkinan. Semua ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jikalau ayah dan bundanya ikut berpartisipasi membangun generasi anak-anak kita ini ke arah sana ya. Kalau ayah dan ibunya juga malas-malasan ya percuma juga ya. Nanti juga berharap ya, ini nggak nakut-nakuti bapak ibu ya, pengen juga nanti bapak ibu ya, ibu-ibu juga ada musabakohnya. Nah gitu kan ya, ada musabakoh hifdzul Quran. Jadi jangan anak-anak saja yang ada musabakoh hifdzul Qurannya. Tidak apa-apa, salah-salah hukum tajwidnya, salah-salah hafalannya, itu biasa, nanti dibenarin ya. Dari surah An-Naba sampai surah An-Nas nanti bapak ibu dites bacaannya, dites hafalan Qurannya ya kan ya. Cekru capeknya anak-anaknya ketika belajar menghafal Quran ya kan ya. Ustadz sudah tua Ustadz misalnya kan ya, sudah sepuh misalnya kan ya, masih muda-muda Bu ya, masih muda-muda, ada usia 60 tahun 70 tahun mereka mampu menghafal Quran. 2 tahun 3 tahun selesai mereka ya. Manjadda wajadah, jikalau ada keinginan pasti ada jalan sukses dia. Ingat Bapak Ibu, akal pikiran bawah sadar kita itu yang menekan kita untuk tidak berhasil ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya, kita bisa mendesain diri kita, memplanning diri kita menjadi ahli surga, bisa dari sekarang. Bapak Ibu biasa nyicil ya, nyicil mobil kayak, nyicil rumah kayak gitu kan ya. Target pokoknya 10 tahun selesai. Alhamdulillah selesai toh. Bayangkan 10 tahun selesai loh. Ini mobil atau rumah pokoknya sembarang. Cicilan selesai Bu. Banyak enggak? Banyak. Bisa enggak? Bisa. Karena mindsetnya mampu, bisa dan bisa. Nah kalau kita pengen kebahagiaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita minta itu kan, kita minta desain diri kita kepada Allah.
supaya menjadi orang yang baik, diberikan karunia kebahagiaan di dunia dan insya Allah di akhirat. Di dunia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di akhirat nanti menjadi penghuni surga. Kan begitu impian kita bersama. Benar tak Bu? Adik-adik benar gak? Benar. Nah saat ini kita bisa mendesain anak-anak kita untuk menjadi penghafal Quran, mendesain orang tua kita, ayah dan bunda, untuk menjadi penghafal Quran. Tidak muluk-muluk 30 juz, ya mungkin sesuatu yang agak berat. Paling tidak juz 30, juz 29, juz 28 ya. Ketika nanti ada imam tarawih yang salah, bisa dibeneri, ya Pak. Kan begitu kan ya? Masya Allah kan ya, medeni jadi imam di Masjid Fadilah. Kenapa? Jamaahnya Masya Allah penghafal Quran gitu kan ya. Ada yang salah, saya dibenarkan gitu kan ya. Jadi takut imam tarawih mau ke sini gitu kan ya. Loh itu karena santri-santrinya sudah terbiasa untuk menghafal Quran. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, jamaahnya sudah terbiasa atmosfernya dengan Al-Quranul Karim. Enak toh kalau seperti itu? Bisa, kenapa tidak bisa? Karena akal pikiran itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah batu karang es yang besar. Pernah lihat Pak, ketika di samudra ada batu karang es yang besar, kapal Titanic itu hancur gara-gara itu kan. Nah ini, besar dia di permukaan. Namun di bawah permukaan itu ternyata lebih besar lagi Pak. Begini kan di atasnya kan ya, nah, piramida kan begitu kan ya. Namun di bawahnya itu lebih besar lagi. Nah di bawah inilah yang disebut dengan akal bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu ternyata lebih besar ketimbang praktek di lapangan. Itu Pak. Makanya hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hadis, bukan kitab fikih, kitab hadis, semua kebanyakan ditulis pertama kali apa? Tentang masalah niat. Dari siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abu Hafiz. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kekuatan pikiran, kekuatan niat, kekuatan nawaitunya. Di sini ada al-hijratu ila, ada al-hijratu li. Ada dua diksi di sana. Kalau ajrito ila, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh visioner ke depan. Tidak hanya bahagia kita di dunia ini saja enggak, namun bahagianya pengen ke depan. Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, bahagia menjadi penghuni surga. Anak-anak kita diajak semuanya menjadi penghuni surga. Bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh ke depan. Maka pastinya di sini ada jawab syaratnya. Ketika seseorang dia ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka Allah akan realisasikan keinginannya itu, niatnya itu, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Namun sebaliknya, hijrahnya itu untuk kepentingan duniawi. Ya Pak. Jadi hanya semata untuk kepemilikan. Bisa Ustaz ngambil itu Ustaz, tanah itu. Tadi saya bilang sama Ustaz, ya, buat madrasah SD di sana. Manjada wajada. Gimana caranya? Wallahu alam. Minta sama Allah. Mumpung Ramadan. Ini kan masih ada waktu Ramadan. Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah bebaskan itu lahan untuk madrasah ya, Arjowinangun Fadilah. Baik. Ini kan angan-angan Ustaz ya. Kita minta sama Allah, enggak salah toh? Enggak salah. Toh ini. Maka hijrahnya, keinginannya untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahi olehnya. Maka keinginan tersebut akan sampai kepada apa yang dihijrahkan, apa yang diiniatkannya. Hati-hati dengan pikiran kita, Pak Bu. Demi Allah, hati-hati dengan alam pikiran bawah sadar kita. Ibaratnya kalau misalnya ada mulutmu harimaumu, pikiranmu itu adalah singamu. Berbahaya Pak Bu ya. Ada pikiran ini berbahaya Pak. Betul, niat itu berbahaya. Sambu kembali tidak akan bertingkah seperti itu kalau pikiran niatnya di awal juga tidak seperti itu. Dan pikiran dengan niatnya itu ada karena kesempatan. Maka hati-hati. Nah disinilah akhirnya dia membuat dinasti ya. Dinasti Samwisme. Kan begitu kan ya. Karena memang niat dan tujuannya jelas. Nah, ini kan. Nah ini. Maka hati-hati dengan
dengan akal dan pikiran kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Jikalau akal pikiran kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang generasi soleh dan solehah, generasi yang mereka mencintai Al-Quran, generasi yang mampu memuliakan Al-Quranul Karim, dan mereka pun dimuliakan dengan Al-Quran. Mereka penghafal Quran, menjadi para ulama. Saya berharap nantinya, ya Pak Bu, di antara santri dan santriwati kita saat ini, insya Allah nanti ada yang mereka menjadi para ulama. Ada yang jadi kiai, Ustaz, gantikan Ustaz Abdul Qadir di sini jadi ketua takmir. Kalau beliau tidak ada, iya, kan tidak mungkin juga Ustaz Abdul Qadir terus yang menjadi ketua takmirnya, toh? Ya. Ada generasi nantinya dari kita ini yang jadi ketua PRM, tidak mungkin Ustaz Ali Ja'far terus nantinya, kan begitu ya? Ya. Menjadi para ustadz dan ustadzah mubaligh, menjadi pengusaha, ya, yang mereka sukses secara dunia dan akhiratnya. Nah, ini yang kita harapkan, anak-anak generasi inilah yang nanti akan mencetak, membangun peradaban sesuai dengan apa yang kita pikirkan saat ini. Bapak Ibu, bebas untuk kita memilih dalam alam pikiran kita, anak kita mau jadi seperti apa. Bebas, bebas. Bapak Ibu ingin menjadi anak kita menjadi seorang profesor, bisa. Menjadi seorang doktor, bisa. Ya. Menjadi seorang rektor, bisa. Ya. Asalkan dididik dari sekarang. Kita punya plan, kita punya doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita stakeholder terus anak-anak kita dengan keistiqomahannya, ya. Atau jikalau ingin menjadi pengusaha, bisa juga diarahkan ke sana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, pikiran kita adalah singa bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mampu untuk memberikan konsistensi dari keistiqomahan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang diharapkan dari dimensi kampus Ramadan yang kita sudah insya Allah 24 hari ini kita menyelami, kita masuk, kita sinau sama-sama di Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik untuk kita, dan insya Allah kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan berikutnya, dan Ramadan berikutnya tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi ketimbang Ramadan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi usia kita, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak zuriat yang soleh dan solehah yang nanti menjadi amal jariah ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bahagia dunia dan insya Allah bahagia di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan motivasi yang sedikit ini dan sederhana ini mampu untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu quote yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan mohon untuk digarisbawahi quote ini. Bapak Ibu, jikalau kita ingin menempa anak-anak kita, tempa dengan akhlak, tempa dengan ilmu. Karena hanya bajalah yang mampu untuk menempa besi. Besi kita tempa itu dengan baja kita. Besi dengan besi tidak bisa ditempa. Hanya bajalah yang mampu untuk menempa besi. Dan Bapak Ibu, kita dikaruniai dengan kasih dan sayang kita, dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan hanya dengan akhlak-akhlak yang baik, kasih sayang kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, yang nantinya mampu untuk menempa baja-baja kita. Ya. Jadi baja yang mampu untuk menempa besi, kasih sayang kita, akhlak kita yang mampu untuk menempa baja. Ikhwatal iman rahmati Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Kita akhiri pengajian sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk anak-anak, perhatikan untuk anak-anak bisa langsung menuju ke depan TK ya. Semuanya. Habis ini kita menuju ke depan TK.
Itu tadi rangkaian acara. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wali murid juga